Balas budi burung bangau. Dahulu kala di suatu tempat di Jepang, hiduplah seorang pemuda bernama Yosaku. Kerjanya mengambil kayu bakar di gunung dan menjualnya ke kota. Uang hasil penjualannya dibelikannya makanan, terus seperti itu setiap harinya. Hingga pada suatu hari ketika ia berjalan pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang bergelepar di atas salju. Setelah didekatinya, ternyata seekor burung bangau yang terjerat di perangkap sedang meronta-ronta. Yosaku segera melepaskan perangkat itu. Burung itu sangat gembira. Ia berputar-putar di atas kepala Yosaku beberapa kali sebelum terbang ke angkasa. Karena cuaca yang sangat dingin, sampai di rumah Yosaku segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis yang sangat cantik sedang berdiri di depan pintu. Kepalanya dipenuhi dengan salju. "Masuklah Nona, pasti kedinginan. Silakan hangatkan badanmu di dekat tungku," ujar Yosaku. "Sebenarnya Nona ingin pergi kemana?" tanya Yosaku. "Aku bermaksud mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dengan lebat, aku jadi tersesat. Bolehkah aku menginap di sini malam ini?" "Boleh saja Nona, tapi aku ini orang miskin, tidak punya kasur dan makanan," kata Yosaku. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin diperbolehkan menginap." Kemudian gadis itu merapikan kamarnya dan memasak makanan yang enak. Ketika terbangun keesokan harinya, gadis itu sudah menyiapkan nasi. Yosaku berpikir bahwa gadis itu akan segera pergi, ia akan merasa kesepian. Salju masih turun dengan sangat lebat. Setelah 5 hari berlalu, salju mereda. Gadis itu berkata kepada Yosaku, "Jadikan aku sebagai istrimu dan biarkan aku tinggal terus di rumah ini." Yosaku merasa bahagia menerima permintaan itu. "Mulai hari ini, panggil aku Otsuru," ujar si gadis. Setelah menjadi istri Yosaku, Otsuru mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Otsuru meminta suaminya Yosaku membelikannya benang karena ia ingin menenun. Otsuru mulai menenun. Ia berpesan kepada suaminya agar jangan sekali-kali mengintip ke dalam penyekat tempat Otsuru menenun. Setelah 3 hari berturut-turut menenun tanpa makan dan minum, Otsuru keluar, kain tenunannya sudah selesai. "Ini tenunan ayah Nishiki. Kalau dibawa ke kota pasti akan terjual dengan harga mahal. Berkat kamu, aku mendapatkan uang sebanyak ini. Terima kasih istriku." Tetapi sebenarnya para saudagar di kota menginginkan kain seperti itu lebih banyak lagi. "Baiklah, akan aku buatkan," ujar Otsuru. Kain itu selesai pada hari keempat setelah Otsuru menenun. Tetapi tampak Otsuru tidak sehat dan tubuhnya menjadi kurus. Otsuru meminta suaminya untuk tidak memintanya menenun lagi. Di kota, sang saudagar meminta dibuatkan kain satu lagi untuk kimono Tuan Putri. Jika tidak ada, maka Yosaku akan dipenggal lehernya. Hal itu diceritakan Yosaku pada istrinya. "Baiklah, akan aku buatkan lagi, tetapi hanya satu helai ya," kata Otsuru. Karena cemas dengan kondisi istrinya yang makin lemah dan kurus setiap habis menenun, Yosaku berkeinginan melihat ke dalam ruangan tenun. Tetapi ia sangat terkejut ketika yang dilihatnya di dalam ruangan menenun ternyata seekor burung bangau yang sedang mencabuti bulunya untuk ditenun menjadi kain. Sehingga badan burung bangau itu hampir gundul kehabisan bulu. Bangau itu akhirnya sadar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Yosaku. Bangau itu pun berubah wujud kembali menjadi Otsuru. "Akhirnya kau melihat juga," ujar Otsuru. "Sebenarnya aku adalah seekor burung bangau yang dahulu pernah kau tolong. Untuk membalas budi, aku berubah wujud menjadi manusia dan melakukan hal ini," ujar Otsuru. "Berarti sudah saatnya aku berpisah denganmu," ujar Otsuru. "Maafkan aku mohon jangan pergi," kata Yosaku. Otsuru akhirnya berubah kembali menjadi seekor burung bangau. Kemudian ia segera mengepakkan sayapnya, terbang keluar dari rumah ke angkasa. Tinggallah Yosaku sendiri yang menyesali perbuatannya.